Oke teman-teman, hari ini kita akan masak mie goreng spesial ya. Kita akan masak mie goreng dari mie kering. Nah ini mie kering, kita butuh 2 nanti mie keringnya ya. Kemudian berikut ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk memasak mie gorengnya ya. Pertama-tama kita butuhkan bawang merah ya. Bawang merahnya cukup banyak di sini karena ukurannya memang kecil, tidak besar ya. Kalau bawang merah yang cukup besar, cukup 7 atau 8 siung saja. Kemudian bawang putih, bawang putihnya 3 siung. Kemudian cabai merah bagi yang suka pedas boleh menambahkan dengan cabai rawit. Kemudian kita juga tambahkan wortel, daun bawang ya, daun bawang bombay. Kemudian kita tambahkan sosis dan bakso, boleh bakso ikan atau bakso daging atau bakso ayam. Kemudian ini juga bisa kita ganti dengan daging ayam atau daging sapi, atau bisa juga dengan udang, bisa udang basah ataupun menggunakan udang kering. Kemudian sayur ya, sayur kol ya. Nah seperti ini. Nah untuk bumbu yang lain kita memerlukan 2 sendok makan saus tiram, kemudian 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan kecap manis. Nah kemudian ini juga merica, bubuk merica dan garam. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan bumbu lain bisa menggunakan kaldu jamur atau menggunakan kaldu ayam, tergantung selera. Tapi kalau tidak ada kaldu jamur atau kaldu ayam, cukup ini saja karena ini sudah enak ya. Nanti bawang merah, bawang putih boleh ditumbuk halus atau digiling halus, atau kalau bawang merahnya hanya ingin diiris saja, bawang putihnya digeprek kemudian dipotong halus-halus, dicancang halus-halus, kemudian saja ini potong miring nanti serong. Nah untuk wortel bisa dipotong dadu, bisa dipotong korek api, atau bisa diserut kasar. Kemudian daun bawangnya kita akan potong dengan ukuran yang cukup besar saja nanti ya. Nanti ini dimasak mie telurnya, kita rebus kira-kira 3 menit saja, tidak terlalu lama ya. Jadi kita tidak usah terlampau lembek karena nanti pada proses penggorengannya dia akan mengembang. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana proses kita memasak mie gorengnya. Oke, kita akan mulai memotong atau mencincang atau memotong halus bawang putih ya. Pertama kita geprek dulu seperti ini, kemudian kita potong halus. Nah, seperti ini. Boleh juga bagi teman-teman yang malas atau tidak ingin dipotong seperti ini, boleh juga di blender halus bersama dengan bawang merah. Oke, kita haluskan lagi. Bagi yang tidak terlalu suka bawang putih, boleh dikurangi takarannya, boleh 2 atau 1. Tapi bawang putih itu memang penyedapnya, nah aromanya memang enak. Oke, cukup. Salin dulu.
Kemudian bawang merah kita iris halus. Sekarang kita akan potong dulu daun bawangnya ya, ini sudah dicuci tadi. Kita cukup potong serong dengan ukuran yang cukup lebar. Mau kembali lagi tergantung selera, bagi yang ingin memotong halus-halus seperti ini silahkan. Nah, yang ingin memotong panjang seperti ini juga silahkan, tidak akan mengurangi rasa enaknya mie goreng. Nah, seperti ini letakkan di sini saja, nanti kita masukkan secara bersamaan saat mie gorengnya sudah mulai matang. Kita potong dulu sosisnya. Potong sosis boleh seperti ini ya, atau juga serong, tergantung seleranya saja. Saya akan potong serong. Nah, seperti ini. Soal pemberian sosis atau daging ayam atau udang itu tergantung selera. Bagi yang tidak suka sosis, tidak suka ditambahkan bakso atau udang atau ayam, tidak mengapa juga, karena rasanya juga pasti akan lebih tetap enak karena kita sudah pakai saus tiram. Nah, ini untuk baksonya kita potong seperti ini. Sekarang kita akan potong dulu cabai ya, ini cabai sudah dicuci juga tadi ya, jadi sebelum memulai kita cuci dulu semuanya. Nah, untuk cabai ya, untuk cabai ini terserah juga mau dipotong serong seperti ini atau dipotong kecil-kecil seperti ini juga terserah, tergantung rasa estetikanya saja, tergantung selera. Nah, tapi aku potong yang memanjang atau menyerong supaya kelihatan lebih menarik. Ya, juga masakan kita jika menarik untuk lihat, orang akan tertarik untuk menikmatinya, apalagi kalau untuk kita jual. Nah, ini kita potong serong ya. Kemudian juga satu lagi, kalau bagi yang suka pedas boleh ditambahkan cabai rawit. Kemudian juga bijinya dimasukkan saja. Tapi bagi yang tidak suka pedas, mungkin untuk anak-anak ya, anak-anak kecil, mungkin kita tidak perlu memasukkan bijinya atau tidak perlu menambah cabai rawit. Kemudian juga nanti mericanya cukup sedikit saja kalau untuk dimasak untuk anak-anak. Nah, kita potong seperti ini ya. Soal banyak atau sedikitnya cabai, kembali lagi itu kepada selera kita masing-masing. Nah, ini kita supaya lebih enak, mungkin ditambahkan dengan cabai rawit ya. Kita akan tambahkan cabai rawit biar katanya bisa lebih nendang, rasanya lebih nendang, lebih nyangkut di tenggorokan. Nah, untuk bijinya kita tetap masukkan ya, supaya rasanya tetap rasa pedasnya tetap terasa. Oke, ini kita sisihkan dulu. Nah, kali ini kita akan mengolah wortelnya ya. Ini wortelnya tadi sudah kita cuci,
kita tidak perlu potong-potong lagi, sudah kita cuci. Kita akan serut wortelnya dengan ini. Jadi ada 2 lubang, kita akan gunakan yang lubangnya ukuran yang besar, karena kalau ini nanti dia akan hancur. Jadi kita akan gunakan lubang yang cukup besar untuk menyerut wortelnya. Nah, tutup setting saja. Kita serut saja wortelnya. Kadang-kadang anak-anak kalau dia nampak sayuran atau wortel, dia tidak mau makan. Jadi kalau dia sudah halus, sudah nyatu dengan mie, nah otomatis nanti akan dimakan oleh anak-anak yang tidak suka sayur. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini ya, seperti ini kira-kira. Nah, nanti hasilnya seperti ini serutannya, jadi cukup kasar. Tapi kalau kita campurkan dengan mie, dia tidak akan terlampau terlihat. Biasanya anak-anak tidak akan merasakan kalau ini wortel. Nah, ini bagian sayur atau bahan-bahan yang akan kita masukkan nanti. Tentu saja nanti kita masukkan sayur kol lobak ya. Ini boleh juga bocoy. Oke, kita akan merebus mie terlebih dahulu. Karena sudah cukup matang, kita akan rebus mie dulu. Kita masukkan sedikit minyak, ya. Kita kasih sedikit minyak agar mie tidak lengket nanti. Masukkan sedikit minyak. Jadi kita masak mie sebentar aja, nggak terlalu lama. Kita rebus mie sebentar saja, jadi tidak perlu terlalu lama kita masak. Cukup 3-2 menit saja, karena nanti pas pada proses penggorengannya dia juga akan lunak. Karena saat merebusnya nanti kita menggoreng nanti kita akan memberikan sedikit air agar nanti wortelnya cukup layu. Sebenarnya mie tadi kita adonannya untuk 2 mie, tapi kali ini kita cuman masakkan 1 mie saja ya. Nanti bumbunya terserah mau dikurangi atau tetap saja, juga akan lebih menambah enak. Karena mie tidak perlu terlampau lunak ya, supaya nanti juga tidak terlampau lembek waktu kita menggorengnya. Oke, kita mulai masak ya. Tadi kita sudah siapkan bahan-bahannya. Panaskan dulu, kita kasih sedikit minyak ya, kita kasih sedikit minyak, makan dikit aja, tergantung juga sih bagi yang suka banyak. Ini sedikit aja minyaknya. Kita akan menumis bawang merah dan bawang putih tadi, kita akan tumis dulu. Pastikan dulu kalau minyaknya cukup panas ya. Kita pastikan minyaknya cukup panas. Oke, minyaknya cukup panas, kita akan tumis dulu. Kebetulan di rumah memang senang bawang yang banyak. Akan tumis dulu bawang putih dan bawang merahnya. Sampai cukup harum. Kalau sudah cukup harum, kita masukkan cabai merah, cabai rawit juga.
Kemudian kita tambahkan kecap, kecilkan dikit apinya. Ini kita tambahkan saus tiramnya dulu. Sedikit manis. Kemudian juga kecap asin. Nah, kita akan masukkan wortelnya. Kita tidak pakai telur ya, karena bumbunya sedikit banyak. Kita tambahkan sedikit air dulu ya, supaya wortelnya nanti cukup lunak. Kita tambahkan air supaya wortelnya cukup lunak. Kemudian kita tambahkan sosis dan ditambahkan sosis dan bakso. Ya. Ini kita masak sampai cukup matang. Kemudian tambahkan merica bubuk, garam, aduk. Oke, kita aduk terus. Nah, bagi yang suka penyedap, ini mana yang suka pakai penyedap, silakan dipakai penyedapnya ya. Tapi bagi yang tidak suka penyedap, tidak perlu dipakai. Ya, sudah cukup enak ya, sudah cukup enak masakannya. Jadi kita tidak gunakan penyedap. Dan kita akan masukkan sayur. Kemudian kita masukkan ini daun bawang tadi, daun bawangnya. Aromanya sudah cukup wangi, aromanya sudah cukup wangi. Nah, baru kita akan masukkan keringnya. Kalau mau lebih leluasa, tentu gunakan tempat yang cukup luas, cukup besar, biar lebih enak masaknya. Tapi ini sudah cukup.
nasinya dulu supaya masak minyak merata. Yuk kita sikat keluar. Harusnya memakai sendok yang cocok ya, sendok seperti garpu itu supaya lebih gampang untuk kita masaknya. Aduk supaya rata. Nah, nanti dicicipi dulu garamnya sudah cukup apa belum. Kalau rasanya garamnya kurang, boleh ditambahkan garamnya. Nah, jadi masak mikro ini tidak perlu terlalu lama untuk kita goreng, karena minyak sudah kita rebus tadi, sudah kita tiriskan, sudah kita rebus, sudah kita lunakkan. Nah, jadi ini sudah siap, tinggal kita sajikan. Nah, bagi yang ingin menggunakan, sekali lagi, bagi yang ingin menggunakan penyedap ya, kaldu, silahkan. Bagi yang tidak ingin juga tidak apa-apa. Nah, ini sudah siap, jadi tidak perlu terlalu lama kita memasak minyak. Ini sudah cukup ya, sudah cukup, sudah aromanya juga sudah enak. Oke, boleh kita matikan.